Hai semuanya, masih bareng gue Ariswanzon. Di video ini langsung aja mari kita unboxing smartphone terbaru dari Advan, yaitu ini adalah Advan G5 Elite. Melihat dari namanya, HP ini sepertinya lebih fokus ke entertainment, atau lebih tepatnya HP ini cocok digunakan untuk nonton film. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja mari kita unboxing Advan G5 Elite ini. Dan seperti biasa ya, kita bakal cek beberapa hal. Yang pertama kita bakal cek slot SIM card-nya, kemudian kita bakal tes face unlock-nya, ini karena nggak ada fingerprint ya. Kemudian kita bakal tes Antutu-nya, Geekbench-nya, sensor box-nya, cek kualitas Netflix-nya, kemudian tes speaker-nya, kita lihat menu-menu kamera dan tes kameranya, dan kita bakal tes game Mobile Legends dan PUBG. Di bagian depan boxnya terlihat jelas tampilan layar HP ini tuh ya seperti ini ya. Dan kalau kita beli HP ini, kita dapat gratis kuota 24 GB selama 1 tahun dari Indosat. Di bagian kanannya ada informasi kamera depan dari HP ini 5 MP, kemudian dilengkapi dengan GPS, dan baterainya ini 3000 mAh. Sementara di sebelah kiri ada info layarnya ini tuh 6,1 inci, resolusinya ini HD+, dengan panelnya ini IPS. Kamera belakang 13 MP, RAM 3 GB, dan ROM-nya ini 16 GB. Untuk varian yang gue punya ini warnanya blue atau biru. Sementara informasi lengkapnya ini ada di bagian belakang ya, menggunakan chipset 1,4 GHz quad-core, dan OS-nya ini menggunakan Android 10 yang Go Edition. Oke, di paket pembeliannya ini kita dapat HP-nya pastinya ya, kemudian buku panduan dan kartu garansi, dan kita juga dapat jelly case-nya nih, mantap ya. Terus ada kabel micro USB ya, ini masih micro USB. Kemudian ada kepala chargernya, dan ini baterainya ya. Jadi ini tuh masih sistemnya ini tuh masih dicabut pasang ya, baterainya bukan unibody. Dan kita dapat kartu perdana dari Indosat. Bodi belakang HP ini berbahan plastik yang glossy ya, dan warna HP ini tuh menurut gua bagus ya, lucu gitu. Warna birunya ini menurut gua cukup feminim. Bagian frame, bump kamera, dan buletan flashnya ini tuh terlihat berwarna biru juga ya, yang bikin ini tuh terkesan unik. Pada back covernya ini ada 2 buah kamera dan 1 LED flash yang masing-masing beresolusi 13 MP, dan satu kameranya lagi gua juga nggak tahu, ini nggak ada infonya ya. Mungkin ini untuk depth sensornya gitu. Sebelah kanannya ini ada tombol power dan volume yang cukup clicky, jadi enak dipencet-pencet ya. Di bagian atas ada port micro USB dan port jack audio. Sementara di bagian kirinya polos, dan di bagian bawahnya ini ada lubang speaker dan lubang mikrofon. Sekarang mari kita cek slot SIM card-nya. Karena ini sistemnya bukan unibody ya, jadi buat lihat slot SIM-nya ini kita mesti buka dulu seperti ini. Nah, jadi ada 2 SIM yang ada di kiri dan kanan, dan 1 buah slot micro SD yang kapasitasnya ini bisa sampai 128 GB. Selanjutnya kita tes face unlock-nya nih, bisa bekerja dengan baik kah? Ya. Dan face unlock-nya ini bisa bekerja dengan baik di kondisi cahaya yang cukup. Dibilang cepet banget enggak ya, tapi selama gua pakai HP ini, membuka kunci menggunakan face unlock ini tuh cukup membantu. Tapi kalau lagi di rumah, kalau lagi pakai masker, ya susah ya. Opsinya ya masukin PIN aja. Kemudian punya slogan Movie Hero, harusnya HP ini punya layar yang cukup mumpuni untuk menonton film. Dibanderol dengan harga Rp1.090.000. HP ini punya ukuran layar 6,1 inci, resolusinya ini HD+, dan sudah menggunakan panel IPS. Panelnya sudah oke ya, dan layarnya ini tuh sudah dipasang anti gores bawaannya. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya, gambar yang dihasilkan sudah bagus dan ya nyaman-nyaman aja sih pas gua coba untuk nonton YouTube ataupun nonton Netflix. Cuman sayangnya pas gua coba gunakan di luar ruangan, di bawah terik matahari ya, konten yang ditampilkan di layar kurang begitu maksimal. Dan kalau ngomongin Netflix, HP ini tuh punya sertifikat Wideband L3, yang artinya hanya bisa menampilkan streaming video di kualitas standar definition. Oke, balik lagi nih, ngomongin Movie Hero, selain layar, aspek penting lainnya yang bisa bikin kita nyaman menonton film adalah speaker atau audionya. Sekarang teman-teman gunakan headsetnya ya, untuk mendengarkan gimana kualitas audio dari Advan G5 Elite ini.
ngomongin soal kamera. HP ini itu dilengkapi 2 buah kamera belakang dan LED flash, 13 megapiksel dan satunya lagi nggak ada infonya ya. Mungkin ini untuk depth sensor. Dan kamera depannya ini beresolusi 5 megapiksel. Untuk menu-menunya ya standar ya, seperti ini. Ada mode manual, ada mode bars, kemudian ada panorama, ada foto audio, dan ada QR code untuk nge-scan QR code. Untuk videonya sendiri, kamera belakang ini bisa merekam mentok di 1080 pixel, sedangkan kamera depannya bisa merekam mentok di 720 pixel. Perekaman video menggunakan kamera depannya Advan 720 pixel ya, ini untuk resolusinya. Ya, seperti ini. Nah, set deh. Ngapain nih? Nah, sekarang terakhir kita tes gaming dari HP ini. Pertama nih, untuk speknya, HP ini tuh menggunakan chipset Spreadtrum ya, SC9832E 28 nanometer dengan GPU-nya ini Mali T820, RAM 3GB, ROM 16GB, kemudian menggunakan Android Go, Android 10 Go Edition, baterainya ini 3000 mAh. Untuk sensornya ini bisa kita lihat ya, banyak yang dipangkas nih, karena balik lagi mengingat HP ini tuh ya HP entry level ya, wajar jadinya ya. Untuk skor Antutunya pas gua coba ternyata gagal mulu nih, mental aja gitu, udah berapa kali gua coba mental aja jadi nggak bisa ya. Dan untuk Geekbench-nya mendapatkan skor 102 poin untuk single core dan 372 poin untuk multi core. Nah sekarang gua coba bermain game Mobile Legends. Untuk settingannya ini bisa mentok rata kanan semua ya, cuman gue saranin sih gunakan kualitas low aja jika ingin mendapatkan performa dengan grafis yang cukup nyaman untuk dimainkan. Mainnya sih ya nyaman-nyaman aja, ya bisa dikompromi lah ya, walaupun tidak begitu sensitif layarnya, tapi overall ya cukup aman lah. Sekarang kita coba main game PUBG. Untuk settingannya ini mentok di balance medium. Pas gue coba main, game kurang begitu nyaman dimainkan, apalagi kalau udah kelamaan ya. Buat arahin senjata, buat nembaknya itu berasa kagok aja gitu, karena delaynya cukup berasa gitu. Jadi kalau mau gue saranin mainnya di kualitas rendah aja, low-nya aja. Jadi ya statement yang paling tepat sepertinya seperti ini ya. Kalau ditanya apakah main game Mobile Legends di HP ini bisa, jawabannya ya bisa. Tapi ya dengan kualitas seadanya dan belum tentu nyaman. Sebenarnya yang gue bingung itu adalah kenapa baterainya ini hanya 3000 mAh. Ini tuh tergolong kecil ya, karena notabene smartphone zaman sekarang tuh sudah banyak yang 4000 mAh bahkan 5000 mAh. Karena mengingat HP ini tuh punya slogan Movie Hero, menurut gua daya tahan baterainya ini tuh sangat amat penting. Karena untuk nonton atau hiburan itu kita bisa menghabiskan waktu dalam durasi yang cukup lama. Tapi overall, kalau ditanya apa HP ini bisa mengakomodir aktivitas harian seperti chattingan, nonton, cek Instagram, browsing-browsing, atau mungkin untuk sekolah daring, jawabannya tentu bisa. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini, simpel aja. Tapi dengan harga 1 jutaan, teman-teman bisa ya menikmati layar yang gede, RAM-nya cukup gede juga. Ya, jadi overall kalau misalnya dipakai nonton, emang ini udah cocok-cocok aja sih. Oke, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, langsung aja klik linknya di kolom deskripsi.
Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.